Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Wakasek Kurikulum, Bu Haji Watila, Pak An, Pak Didi ya, yang sudah mensupport 100% kegiatan Kombel di SMP 1 Jatinangor, dan juga untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran Wakasek SMP Negeri 1 Jatinangor, yang terhormat Ketua Kombel SMP Negeri 1 Jatinangor, dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar atau KBS. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan juga sampailah kepada kita, insya Allah umatnya di akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Kombel SMP Negeri 1 Jatinangor atas kesempatan waktunya di sini. Dari pengimbasan PKG atau peningkatan kinerja guru ini, saya dan juga Pak Topan dituntut untuk merancang pembelajaran berbasis proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya itu hampir sama, kita tentang SEM. Cuma di sini saya mengambil tentang permainan tradisional. Masih loading ya. Kita mulai saja. Secara garis besarnya, saya kenapa mengambil permainan tradisional dengan judul itu adalah bergembira dan bergema. Hal ini kenapa? Kalau saya perhatikan, zaman sekarang itu adalah zaman yang selalu memanfaatkan teknologi. Dan permainan anak-anak kita itu kebanyakan adalah menggunakan gawai. Bahkan yang di lapangan pun terlihat ketika saya mencoba menerapkan beberapa permainan tradisional, seperti contohnya kita galasin atau boy-boyan. Anak-anak mulai bertanya, Pak, apa itu boy-boyan? Pak, apa itu galasin? Pak, apa itu sontak? Emang kalian waktu SD atau waktu di rumah tidak pernah? Ya, mereka pun, Bapak saya tidak tahu. Menurut saya, oh mungkin kalian orang kota tidak tahu bermain seperti ini. Nah, ya, pasti banyak lah Ibu Bapak. Makanya saya mengambil itu tentang permainan tradisional dengan judul bergembira dan bergema. Diharapkan setelah kegiatan ini anak-anak dapat benar-benar menikmati apa itu sebuah permainan yang menyenangkan, dan bergema itu bukan hanya pada dirinya, tapi untuk kita semua. Gatring, kaleci, coklat, engrang, dan sebagainya. Main ucing sumput, ucingan ke pulang ke rumah masing-masing. Taita biasa nama. Pengalaman Abi gitu. Ya, seperti yang tadi dijelaskan. Permainan tradisional juga kayak nenek luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Dan tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa
kebanyakan dari sekarang anak-anak itu terlalu banyak menggunakan teknologi. Bahkan ini penggunaan teknologi bisa menghilangkan fokus anak-anak ketika belajar. Efektif atau tidak pembelajaran kita bukan karena kita yang kurang menguasai materi saja Ibu Bapak, tapi karena faktor dari anak-anak juga yang terlalu asik dengan gadget sehingga fokus mereka itu teralihkan. Bahkan dari pagi saja anak-anak bisa kita lihat dari masuk gerbang sampai kelas atau bahkan sampai belajar, anak-anak itu asik dengan gawainya yang dimilikan. Mungkin lagi lihat materi atau sedang bermain game. Tujuannya ini adalah untuk melestarikan permainan tradisional dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Di sini ada capaian. Di sini diharapkan peserta didik mengetahui setidaknya 5 permainan tradisional dan memainkan permainan tradisional dengan menyenangkan melalui SEM, Sport Education Model, di mana anak-anak ini dapat mengetahui dan berbagi perannya masing-masing. Nanti di sana akan ada mungkin kalau tingkatan pengalaman saya waktu di kampus itu ada yang namanya kompetisi permainan tradisional, di mana yang mengadakan udah tingkat provinsi itu akan ada Bapak Gubernur. Anak-anak akan siapa yang jadi Bapak Gubernur, siapa yang jadi Bapak Menpora, dan siapa yang akan menjadi ketua pelaksana. Jadi bukan dari guru, tapi semua peran itu dilakukan oleh siswa, sehingga siswa dapat merasakan bagaimana sih menjadi seorang Bapak Gubernur itu, Bapak Menpora, Bapak ketua pelaksana dan sebagainya. Terus peserta didik menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Langkah-langkahnya itu peserta didik diberikan pemahaman terkait permainan tradisional dan diharapkan dapat mengetahui 5 contoh permainan tradisional serta peraturannya. Nanti peserta didik dibuat kelompok untuk membuat suatu gambaran permainan dan menentukan perannya masing-masing. Sehingga di sini bakal ada yang namanya suara pilihan dan kepemilikan oleh murid. Jadi kita memberikan kebebasan dan leluasa bagi peserta didik untuk dapat memilih permainannya. Peserta didik dapat menyusun dalam bentuk tim panitia, pemain, pelatih, wasit, dan lainnya sesuai dengan minat dan keputusan bersama. Peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan serta menghargai pendapat teman. Dimulai tanggal 17 sampai 21 Februari 2024. Ini sekedar perencanaan ya Ibu Partila. Oke, lewat. Nanti harapannya mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional, membuat poster atau video, membuat kompetisi mini permainan tradisional, mengadakan diskusi terkait nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan sebagai bentuk sportivitas. Nah, untuk lomba presentasi dan membuat poster serta video, nantinya saya kepada anak-anak itu tiap kelas silakan membuat poster dan video terbaik dan poster terbaik diharapkan dapat diposting di sosial media sekolah seperti itu. Karena sayang sekali ya kalau kita punya sosial media tapi tidak dimanfaatkan. Struktur program ini jenis programnya kokurikuler yaitu P5, skala seluruh kelas 7 dan 8. Pengaturan dilaksanakan di lapangan olahraga pada minggu ketiga bulan Februari, berarti sebelum libur Ramadan. Mitra yang terlibat ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, penasehat, dan fasilitator. Ada guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan, evaluasi, serta refleksi. Seluruh peserta kombel berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM. Komite sekolah dan pihak luar warga sekolah lainnya pun ikut dilibatkan karena biar mereka juga tahu, juga memantau bagaimana perkembangan siswa-siswinya di sekolah. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah itu ada aset based thinking, yaitu 7 modal aset yang harus ada, yaitu manusia, jelas sumber daya manusia, ada kepala sekolah, guru peserta didik, ada fisik, lapangan olahraga, dan alat pendukung lainnya. Ini yang aman.
Ada lingkungan, area dekat pasar dengan alam untuk mencari bahan dan penggunaan alat yang ramah. Dan di kita juga untuk lingkungan sudah memadai. Terus sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak menurut serta adanya hubungan atau kerjasama dari komite dan warga sekolah lainnya. Tentu saja ibu bapak guru juga harus ada terlibat saling mendukung satu sama lain. Jangan sampai ada yang udah bapak ini aja atau ibu ini aja yang kerja, tapi kita sama-sama bersama untuk menjalankan program. Finansial, di sini kita menggunakan dana BOS. Politik itu adalah kebijakan kepala sekolah serta komite. Agama dan kebudayaannya itu melestarikan permainan tradisional. Rencana dan evaluasinya, kita melakukan observasi, mengamati bagaimana antusiasme, bagaimana jalan permainan dan keterlibatan peserta didik. Rubrik penilaiannya dibuat oleh guru PJOK menggunakan asesmen autentik dan mapel lainnya. Refleksinya, siswa merefleksi kegiatan permainan tradisional dan guru merefleksi berbagai dampak yang terjadi sebelum hingga setelah pertandingan dilaksanakan melalui wawancara atau dialog. Bahkan kita juga bisa membuat yang namanya kompetisi vlog ya. Jadi anak-anak itu bisa vlog bagaimana perasaan mereka itu sebelum mengenal program SEM ini sampai setelah melaksanakannya. Tantangan mungkin beberapa permainan tradisional memerlukan peralatan yang sudah ditemukan, mengarahkan atau menganalisis fokus kesenangan dari gawai ke permainan nyata. Kurang ketertarikan akan permainan tradisional. Solusinya mungkin membuat peralatan sederhana dan ramah lingkungan, mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dan memverifikasi sesuai perkembangan zaman. Oke, cukup sekian program yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf baik dari kesalahan teknis, ucapan saya ataupun hal lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepada Bapak Kombel, ada komunitas belajar di Lompat di Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya seperti apa berarti Pak Yan Pak Topan? Ini sebenarnya ini untuk PKG pengibasan. Oh iya, ya mudah-mudahan lancar ya sampai selesai. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja mungkin untuk kegiatan kombel hari ini. Tidak lagi kita persiapkan untuk kegiatan kombel berikutnya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan sedikitnya ilmu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yan. Terima kasih, tetap semangat Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu, berkah, banyak rezekinya. Terima kasih sekali lagi. Tadi mohon maaf Pak, saya lupa sebut kurikulum. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.